Anak laki-laki itu memulai dengan jantungnya diambil. Tapi dia menemukan sesuatu yang mengerikan. Semua organ tubuhnya telah diambil. Bukan hanya dia tidak mati, tapi dia juga bisa berpacaran dengan gadis tercantik di sekolah. Bahkan bisa meminta direktur rumah sakit yang cantik untuk mengembalikan organ tubuhnya. Ternyata, anak laki-laki itu telah memasuki dunia hasrat yang tidak diketahui. Namanya Wang Ming. Awalnya, dia hidup dengan baik sebagai seorang playboy. Tetapi ketika dia bangun, dia merasa tubuhnya kosong, dan mendapati dirinya berada di sebuah pabrik yang terbengkalai. Setelah memperhatikan pisau bedah berlumuran darah di sampingnya, tiba-tiba Wang Ming menyadari sesuatu. Dia menatap tubuhnya sendiri, dan melihat benang jahitan yang membentang dari atas ke bawah. Dia segera memahami kejadian mengerikan yang menimpanya. Wang Ming berjuang untuk bangun, dan ingin mengambil ponselnya untuk menelepon pamannya. Organ lain tidak masalah, tapi tanpa ginjal, kehidupan masa depan yang bahagianya akan hilang selamanya. Samar-samar, Wang Ming sepertinya mengingat percakapan dua dokter. Karena kondisi ekonomi yang buruk, harga ginjal anjlok. Demi keuntungan yang lebih besar, mereka mengambil semua organnya. Saat itu, Wang Ming akhirnya mendapatkan ponselnya, tetapi menemukan semua ikon di layarnya hilang. Hanya menyisakan sebuah aplikasi bernama Dunia Hasrat. Saat ini, Wang Ming sudah bisa melihat nenek buyutnya melambaikan tangan padanya. Agar bisa bertahan hidup, dia mencoba segala cara, dan memilih untuk membuka aplikasi Dunia Hasrat. Tiba-tiba, sebuah bisikan terdengar di benak Wang Ming. Dia tidak peduli lagi untuk bertahan hidup, untuk mendapatkan kembali ginjalnya dan keperkasaannya. Dia memilih setuju tanpa ragu. Detik berikutnya, pemandangan berubah. Wang Ming tiba di dunia hasrat. Dia melihat dirinya sendiri. Kabar baiknya, dia masih hidup. Kabar buruknya, organ-organnya benar-benar hilang. Saat itu, sebuah bas melaju ke arah Wang Ming. Kemudian, sepasang kaki panjang dengan stoking keluar dari bas. Seorang wanita cantik dengan penampilan aneh tiba-tiba muncul di hadapan Wang Ming. Wang Ming menghela nafas. Dia masih menyukai wanita cantik yang normal. Ekspresi tenangnya yang tidak menunjukkan rasa takut sepertinya menarik perhatian wanita cantik yang aneh itu. Wang Ming tidak peduli. Sekarang dia tidak punya apa-apa lagi, kecuali membunuhnya langsung. Tidak ada yang perlu ditakuti. Wanita cantik yang aneh itu mengabaikan kata-kata Wang Ming, dan memberi isyarat mengundang Wang Ming untuk naik ke bas di belakangnya. Wang Ming tidak hanya tidak bergerak, tapi juga memerintah wanita cantik yang aneh itu. Silakan tuan muda naik ke bas. Wanita cantik yang aneh itu langsung tercengang. Kemudian dia membuka mulut kecilnya, tetapi kulitnya mulai mengelupas. Seluruh wajahnya pecah dan mengeluarkan darah. Lalu dia membuka mulutnya yang sensual, dan berteriak lantang, silakan naik. Namun, Wang Ming malah menamparkan wanita cantik yang aneh itu. Organ-organ tubuhnya sudah hilang semua. Masih takut juga, Wang Ming menatap wanita cantik aneh itu, dan sekali lagi memerintahkannya untuk mempersilakan tuan muda naik ke bas. Wanita cantik aneh itu memelototi Wang Ming. Namun sepertinya ia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Wang Ming. Ia hanya bisa menggertakkan gigi dan menahan amarahnya, mematuhi perintah Wang Ming. Dengan hormat, ia mengucapkan kalimat itu. Wang Ming kemudian tersenyum puas, dan melangkah naik ke bas. Namun, begitu Wang Ming naik ke bas, ia mengenakan baju baru. Ia melihat sekeliling di dalam bas, dan tidak peduli dengan tatapan orang-orang. Tatapannya tertuju pada seorang gadis bertubuh bagus. Wang Ming langsung duduk di sebelahnya dan mencoba menggodanya. Tiba-tiba, wanita cantik aneh itu berteriak dengan gembira. Selamat datang di dunia hasrat. Dengarkan bisikan Tuhan. Tuhan berkata, tantangan untuk kalian semua, dimulai sekarang. Pada saat yang sama, di sebuah pabrik terbengkalai di dunia nyata, seorang dokter berjalan keluar. Ia disambut oleh seorang wanita cantik dengan mobil mewah. Dokter itu menyerahkan kotak di tangannya kepada wanita cantik itu. Organ-organ yang telah diambil ada di dalam kotak itu. Wanita cantik itu menjilat bibirnya dan memuji, kerja bagus. Dokter itu tersenyum bangga. Namun, sedetik kemudian senyumnya lenyap. Sebuah pistol menghancurkan kepalanya. Saat sekarat, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Wanita cantik itu membuka kotaknya dan mengambil jantung dari semua organ di dalamnya. Lalu, ia perlahan-lahan mendekatkannya ke mulutnya. Sepertinya ia sudah bisa mendengar bisikan Tuhan. Kembali ke bas di dunia hasrat. Kondektur memberitahu semua orang bahwa tugas mereka sederhana. 10 menit lagi, bas akan melewati sebuah jembatan besar. Namun, jembatan itu sudah tua dan rusak, dan tidak dapat menampung terlalu banyak orang. Jadi, untuk mencegah jembatan runtuh, mereka harus memilih satu orang di dalam bas untuk turun. Dengan begitu, mereka bisa melewati jembatan dengan aman. Hanya orang yang menyelesaikan tantangan terakhir, yang hasratnya akan dikabulkan oleh Tuhan. Mulai sekarang, waktu tersisa 9 menit. Mendengar hal ini, seseorang di dalam bas bertanya apa yang akan terjadi jika turun dari bas. Ketika mendapat jawaban mati, Wang Ming merasa tidak ada yang perlu ditakutkan. Yang menakutkan adalah ponselnya belum diformat. Namun, orang lain berbeda. Agar tidak ditendang keluar, seorang wanita hamil mengatakan bahwa ia sedang hamil. Ada yang bilang dirinya menderita kanker. Ada yang bilang anaknya sedang dirawat di ICU. Intinya, saat ini berbagai macam alasan muncul. Alasan untuk tidak turun dari bas sangat beragam.
Saat itu, seorang pria berkacamata menyela semua orang, dan mengatakan bahwa waktu terbatas, jadi lebih baik melakukan pemungutan suara. Pilihan pertama jatuh pada wanita hamil itu. Mereka menganggapnya akan menjadi beban bagi tim nantinya. Setelah seseorang menjadi penjahat dan membuat pilihan, semua orang yang tidak terlibat setuju dengan ide tersebut. Wanita hamil itu panik, dan bertanya apakah mereka masih manusia. Apakah mereka ingin membunuh nyawa yang belum lahir? Pria berkacamata itu balik bertanya. Di dunia keinginan ini, setiap orang memiliki keinginan yang ingin diwujudkan. Kau menggunakan kehamilanmu untuk memaksa kami secara moral untuk turun dan mati. Tidakkah itu kejam? Wanita hamil itu terdiam. Semua orang langsung setuju, terus-menerus berbicara demi tim, dan meminta wanita hamil itu turun dari bus. Keputusasaan yang mendalam menyelimuti wanita hamil itu. Saat kondektur mengatakan waktu hampir habis, seseorang berdiri dan membuka pintu bus, dan mulai mendorong wanita hamil itu. Namun, Wang Ming merasa ada yang tidak beres. Ia menarik wanita hamil yang hendak turun, dan memberi isyarat bahwa ia belum memilih. Orang-orang tidak peduli dengan ucapan Wang Ming. Apa gunanya satu suara darinya? Ini adalah keputusan bersama. Wang Ming dengan tenang bertanya, tidakkah kalian merasa logikamu salah? Ia menunjuk kondektur. Dia bilang satu orang harus turun agar bus bisa melewati jembatan. Tapi dia tidak bilang kita harus memilih di antara kita. Kondektur menatapnya dengan marah. Ia berteriak histeris agar mereka cepat memilih. Waktu tinggal 1 menit. Wang Ming tahu dia panik. Pria berkacamata itu ragu-ragu. Wang Ming menyindir. Bukankah kau demi tim? Kenapa tidak membiarkan orang di luar tim yang turun? Semua orang tersadar, jika NPC yang turun, mereka tidak perlu menanggung beban membunuh. Semua mata tertuju pada kondektur. Kondektur gemetar karena marah. Wang Ming berjalan ke arahnya dan berkata, Nona, silakan turun. Kondektur membantah keras, mengatakan mereka tidak bisa memaksanya turun. Wang Ming tersenyum dan memberikan pukulan terakhir. Saat aku menamparmu tadi, kau tidak membalas. Itu menunjukkan suatu aturan. Kondektur tidak bisa menyakiti penumpang. Kondektur panik, dan mencoba membungkam Wang Ming. Tetapi Wang Ming membalas dengan tamparan yang membuatnya muntah darah, dan tendangan yang membuatnya terlempar dari bus. Pintu bus tertutup. Dari depan bus, kondektur berkata, perhentian selanjutnya, senjata nisan. Wang Ming tertegun. Selembar jimat muncul di tangannya. Sebuah pesan masuk ke benaknya. Jimat itu adalah tiket roh jahat. Menggunakannya akan memberinya kekuatan roh jahat. Wang Ming tidak peduli apakah itu aneh atau tidak. Ia langsung memasukkannya ke dalam saku. Mendapatkan item adalah hal yang wajar. Tiba-tiba, bus mengerem mendadak. Mereka telah tiba di tujuan mereka, panti jompo merah darah. Semua orang turun dengan tertib. Sebuah suara terdengar. Sebuah boneka rusak terlihat. Wajahnya yang menyeramkan, hampir membuat wanita hamil itu pingsan. Wang Ming menendang boneka itu dengan kakinya. Ia memberi isyarat pada wanita hamil itu bahwa boneka rusak itu bukan masalah besar. Setelah semua orang turun dari bus itu langsung meninggalkan mereka. Melihat itu, mereka semua hanya bisa berjalan menuju panti jompo. Tiba-tiba, pintu gerbang terbuka. Seorang wanita cantik dan anggun muncul di hadapan mereka. Ia langsung memperkenalkan diri sebagai kepala panti jompo. Lalu ia menyuruh mereka mengikutinya. Namun, bagian dalam panti jompo itu tampak tua dan rusak. Ada juga tangan dan kaki yang menempel di langit-langit, membuat gadis cantik itu ketakutan dan memeluk erat Wang Ming. Kepala panti kemudian mengumumkan tugas mereka. Setiap orang harus bertanggung jawab merawat lansia di 3 kamar. Ada informasi dari anak-anak mereka yang tertinggal di depan pintu kamar. Mereka harus merawat para lansia sesuai dengan informasi tersebut. Dapur umum terletak di ujung kanan lantai 1. Setiap kamar memiliki kamar mandi sendiri. Kepala panti kemudian merogoh sakunya, dan melemparkan setumpuk kartu tugas kepada mereka. Sebelum pergi, kepala panti mengingatkan mereka untuk tidak keluar kamar setelah gelap, dan juga untuk tidak tidur terlalu nyenyak di malam hari. Wang Ming mengambil kartu tugasnya, dan pergi ke kamar 203. Setelah melihat informasi yang tertinggal, Wang Ming merasa kesal. Permintaannya banyak sekali. Relawan kan tidak digaji, tapi karena lansia itu ingin makanan matang, ia harus pergi ke dapur di lantai 1. Di dapur, semua orang sudah sibuk memasak. Setelah memilih daging sapi, Wang Ming mulai memasak. Sambil mendengarkan percakapan mereka, ternyata ada banyak informasi berguna. Seperti pria berkacamata itu, ia bukan pertama kalinya memasuki dunia keinginan. Darinya, Wang Ming mengetahui bahwa setiap tantangan berbeda, jadi tidak ada cara untuk menghindari bahaya. Namun, pria berkacamata itu mengingatkan mereka, jika mereka berhasil sampai akhir, sebaiknya jangan meminta orang mati dihidupkan kembali. Bagaimanapun, orang mati tidak bisa hidup kembali. Bagaimana mereka bisa yakin bahwa orang yang dihidupkan kembali dengan cara ini masih orang yang sama? Mendengar itu, mereka semua merasa ngeri. Mereka bertanya apakah orang yang dihidupkan kembali dengan cara ini adalah hantu. Pria berkacamata itu tidak tahu pasti. Tetapi yang pasti itu bukan manusia, dan hanya orang yang sekarat, atau memiliki keinginan yang sangat kuat, yang bisa memasuki dunia keinginan. Aku tahu kalian sulit untuk menerima ini.
Tapi aku harus mengatakannya, ketika keinginan menguasai dirimu, kematian justru merupakan pembebasan. Setelah percakapan selesai, daging sapi Wang Ming sudah matang. Ia kembali ke kamar 203. Karena tidak ada jawaban saat ia mengetuk pintu, Wang Ming langsung masuk. Di dalam kamar yang gelap, seorang lansia kurus dengan mata berbinar hijau muncul di hadapan Wang Ming. Wang Ming meletakkan daging sapi di atas meja. Lansia itu perlahan mendekati Wang Ming. Ia menundukkan kepalanya dan mengendus. Lalu ia langsung menyambar steak itu dan melahapnya. Melihat ini, Wang Ming awalnya mengira tugasnya cukup mudah. Namun, tiba-tiba wajah orang tua itu berubah mengerikan dan ia mengaum ke arah Wang Ming. Sebelum Wang Ming sempat bereaksi, ia diserang. Orang tua itu menusukkan tangannya ke dada Wang Ming. Lalu ia mengaduk-aduk di dalamnya. Namun, karena tidak merasakan apa-apa, orang tua itu tertegun. Tidak percaya, ia menarik tangannya dan menusukkannya lagi ke tubuh Wang Ming dari sudut yang berbeda. Hasilnya tetap sama. Orang tua itu tercengang. Tidak ada organ sama sekali. Apakah ini manusia? Wang Ming menyeringai. Ia balik bertanya apakah orang tua itu sudah puas mengaduk. Lalu ia mengeluarkan tiket kereta hantu itu. Mata Wang Ming langsung berubah merah darah. Aura mengerikan memancar dari tubuhnya. Detik berikutnya, Wang Ming mencengkeram wajah orang tua itu dan membantingnya ke tanah. Lalu ia mengangkatnya dan mengulanginya lagi. Tidak makan daging sapi, ya? Mengaduk-aduk tubuhku, ya? Kau pikir aku ini Hello Kitty? Berkali-kali ia membantingnya ke tanah. Hanya gumaman yang keluar dari mulut orang tua itu. Wang Ming tersenyum dan memberi isyarat bahwa ia tidak mengerti. Namun, saat itu wanita hamil datang. Ia datang untuk meminta bantuan Wang Ming. Detik berikutnya, pupil matanya membesar. Pemandangan di depannya membuatnya pucat pasi. Semua organ anak laki-laki itu telah dikeluarkan. Tetapi organ yang dikembalikan kemungkinan cacat. Wang Ming tidak menyangka wanita hamil itu melihatnya. Menangani hantu tua itu dengan kekerasan. Saking terkejutnya, wanita itu pingsan. Wang Ming mengabaikannya, dengan dukungan hantu di belakangnya. Niat jahat Wang Ming hampir meluap. Ia meraih hantu tua itu dan bertanya, tugasku adalah merawatmu, tapi sekarang aku semakin ingin meledakkan kepalamu. Namun, detik berikutnya, Wang Ming marah. Baru 3 menit sudah habis. Lemah sekali. Ia mengeluarkan tiket kereta hantu. Ia mencoba memanggil hantu itu lagi. Tetapi tiket kereta hantu memberitahunya bahwa setiap shift hantu membutuhkan waktu 3 jam. Wang Ming terdiam. Bukankah itu hanya waktu cooldown skill? Ia hendak meminta maaf kepada hantu tua itu. Tetapi hantu tua itu sangat ketakutan. Wang Ming menyeringai jahat dan bertanya apakah ia mau makan daging sapi. Hantu tua itu langsung meraih daging sapi di tanah dan memasukkannya ke mulutnya. Wang Ming mengalihkan pandangannya ke wanita hamil. Ia tidak ingin kartu as hantunya terungkap. Jadi ia menarik wanita hamil itu ke dalam kamar. Namun, tarikan di tubuhnya membuat wanita hamil itu terbangun. Saat ia melihat Wang Ming di belakangnya, ia langsung berteriak minta tolong. Wang Ming menutup mulut wanita hamil itu. Wang Ming mengisyaratkan bahwa ia berasal dari departemen terkait. Ia meminta wanita hamil itu untuk merahasiakannya. Sambil mengangguk cepat, wanita hamil itu menjelaskan bahwa ia datang untuk mencari bantuan. Selama Wang Ming bisa membantunya, ia bersedia menyetujui syarat apapun. Saat ini tiket kereta hantu sedang dalam masa cooldown. Jadi Wang Ming hanya bisa mengatakan bahwa ia tidak bisa menjamin apapun. Ia tidak mungkin membahayakan dirinya sendiri. Sambil berterima kasih, wanita hamil itu memperkenalkan dirinya sebagai Yun Li. Tugasnya adalah membantu seorang nenek mandi. 2,5 jam kemudian, semua orang berkumpul di aula. Namun, semua orang mengeluh. Mereka semua menderita luka yang cukup parah. Sampai pria berkacamata itu datang, membuat semua orang terbelalak. Salah satu kaki pria itu hilang. Pria itu mengisyaratkan bahwa ia baik-baik saja. Kaki hilangnya sudah hilang. Wang Ming penasaran kemana pria itu pergi. Namun, kepala panti asuhan bertanya apa yang mereka lakukan di sana. Apakah semua tugas sudah selesai? Tetapi semua orang sudah ketakutan oleh para lansia yang aneh itu. Mereka semua bertanya apa yang akan terjadi jika tugas tidak selesai. Kepala panti asuhan menatap mereka dengan tatapan sulit diartikan. Kalian para relawan ini meskipun bekerja tidak becus, tapi rasanya cukup enak. Tiba-tiba, kepala panti asuhan menatap tajam ke belakang. Ternyata Wang Ming dan Yun Li datang. Wang Ming yang tadinya ingin diam-diam mencari informasi, melihat dirinya ditunjuk oleh kepala panti asuhan, langsung mengubah sikapnya. Ia memuji kecantikan kepala panti asuhan, sehingga ia tidak bisa berjalan di belakang. Kepala panti asuhan menghampiri Wang Ming dan mengatakan bahwa mulut manis tidak ada gunanya. Jika tugas tidak selesai, maka ia hanya bisa bertindak sesuai aturan. Lalu ia berbisik di telinga Wang Ming dengan kata-kata yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Kepala panti asuhan mengatakan ia akan menemuinya sendirian malam ini. Wang Ming mati rasa, meskipun kepala panti asuhan masih menarik. Tapi ia tidak ingin menjadi penunggang hantu. Setelah kepala panti asuhan pergi, semua orang mulai mengerumuni Wang Ming. Pria berkacamata itu menatap Wang Ming. Kita semua manusia, saling membantu bukankah seharusnya? Jika kau menemukan mekanisme permainan, tolong beritahu kami. Wang Ming tidak bisa berkata-kata.
Pria ini benar-benar ahli dalam memanipulasi moral. Dan ia paling benci dimanfaatkan. Ia langsung menarik Yunli dan bersiap untuk pergi. Pria itu langsung berteriak, "Wang Ming, tunggu." Ia bertanya balik, "Apakah kau tidak ingin tahu informasi tentang dunia nafsu?" Wang Ming berhenti dan menatapnya. Pria itu bersedia membagikan informasi tentang keikutsertaannya sebelumnya di dunia nafsu, untuk ditukar dengan petunjuk. Namun, informasi kali ini membuat semua orang terkejut. Ternyata di permainan sebelumnya, pria itu telah melihat kebenaran dunia nafsu. Di dunia nyata, pria itu karena berjudi, memiliki hutang yang sangat banyak. Setiap hari ia dipukuli habis-habisan oleh penagih hutang. Suatu hari, ia memasuki dunia keinginan. Setelah masuk, ia menyelesaikan sebuah tantangan. Saat itu, pria parubaya tersebut berharap mendapatkan 1 juta. Ketika ia kembali ke dunia nyata, ia benar-benar menerima transfer uang sebesar 1 juta. Namun, uang itu bukan muncul begitu saja. Ayahnya mengalami kecelakaan kerja di lokasi konstruksi, dan jatuh dari ketinggian, menjadikannya koma. Uang 1 juta yang ia terima, berasal dari uang santunan kecelakaan kerja. Jadi, harga yang harus ia bayar atas keinginannya, adalah ayahnya terbaring di rumah sakit selamanya. Mendengar itu, Wang Ming mengerti, bagaimana keinginan terwujud, bukan turun dari langit, melainkan terwujud dengan cara yang tampak masuk akal. Keinginannya adalah mendapatkan kembali organ tubuhnya. Mungkin organ yang kembali sudah membusuk, atau mungkin memicu suatu peristiwa, dan mengambilnya kembali dari orang yang menerima transplantasi organnya. Setelah selesai berbicara, pria parubaya itu meminta Wang Ming untuk berbagi petunjuk. Masing-masing dari mereka bertanggung jawab atas 3 ruangan. Baru di ruangan pertama, ia sudah kehilangan 1 kaki. Namun, Wang Ming juga tidak tahu apa-apa. Ia hanya memukuli kakek tua itu. Jika ia memberitahu cara itu, mereka hanya akan mati lebih cepat. Jadi, Wang Ming hanya bisa mengatakan yang sebenarnya kepada pria itu, bahwa ia benar-benar tidak mengetahui mekanisme permainan. Sambil mendoakan semoga mereka beruntung, ia pergi bersama Yunli. Mereka kembali ke kamar 203 untuk bertanya pada kakek tua itu. Namun, kakek itu sudah takut pada Wang Ming. Yunli kemudian bertanya pada Wang Ming, "Bukankah ia petugas resmi? Mengapa tidak membantu mereka?" Wang Ming terdiam. Tentu saja Wang Ming tidak akan mengatakan bahwa ia hanya berpura-pura. Ia balik bertanya, "Orang-orang itu tega meninggalkannya di mobil. Mengapa masih membela mereka?" Yunli mengelus perutnya. Jika saat itu memang harus mengorbankan seseorang, mungkin aku juga akan melakukan hal yang sama seperti mereka. Hanya saja, aku juga punya keinginan yang harus diwujudkan. Ternyata suami Yunli adalah seorang pemadam kebakaran. Belum lama ini, ia gugur dalam tugas saat operasi penyelamatan. Janinnya didiagnosis cacat. Dokter menyarankan agar ia menggugurkannya. Tapi ini adalah anak dari suaminya. Meskipun dokter mengatakan bayinya tidak akan bertahan, Yunli tetap ingin mempertahankan satu-satunya anak dari suaminya. Wang Ming terdiam sejenak, dan menatap kakek hantu itu. Setelah serangkaian pertanyaan, ternyata kakek itu tidak suka makanan matang. Artinya, informasi di luar pintu itu palsu. Namun, dari hal ini, Wang Ming menduga, informasi di luar pintu kemungkinan besar kebalikannya. Ia pun memberitahu petunjuk ini kepada Yunli. Melihat Yunli pergi untuk menyelesaikan tugasnya, Wang Ming merasa tidak enak untuk mengatakan apa yang ia pikirkan. Lagi pula, pria parubaya itu menceritakan pengalamannya, mendapatkan anak melalui permohonan. Apakah anak itu benar-benar akan baik-baik saja? Pria itu hanya dicium di pipi. Lalu gadis cantik di kampus menangis dan memintanya untuk tidak meninggalkannya. Ternyata, kepala sekolah yang masih terlihat menarik, memberitahu Wang Ming bahwa ia akan menemuinya malam ini. Wang Ming bingung apakah dia harus menjadi ghost reader atau tidak. Namun saat itu, terdengar suara ketukan pintu. Kakek itu, tanpa menunggu perintah Wang Ming, langsung membuka pintu. Kepala panti melihat sekilas ke arah Wang Ming, dan memerintahkannya untuk mengikutinya. Mendengar itu, Wang Ming merasa ragu-ragu. Dia tetap memilih untuk menjaga kesuciannya, meskipun tidak tahu dari mana datangnya kesucian itu, mengingat dia seperti Cao Cao. Wang Ming bilang ginjalnya sudah hilang, tintanya sudah lenyap, dan bahkan dengan sengaja membuka bajunya untuk diperlihatkan kepada kepala panti. Namun kenyataannya, kepala panti hanya menyuruh Wang Ming pergi ke kamar 401 untuk mencari seseorang. Relawan dan orang tua itu hilang. Asal Wang Ming bisa menemukan mereka, ia akan dibayar. Setelah mengatakan itu, kepala panti pergi dengan langkah kakinya yang panjang. Kalau Wang Ming tidak salah ingat, kamar 401 adalah tanggung jawab gadis cantik itu. Dia memang tidak melihatnya di aula tadi sore. Saat Wang Ming naik ke atas, suara langkah kaki terdengar di tangga yang kosong. Detik berikutnya, Wang Ming tersadar. Dia memakai sepatu olahraga. Bagaimana mungkin itu suara sepatu hak tinggi? Tiba-tiba, sebuah bisikan terdengar di telinga Wang Ming, dan sesuatu menjilat pipinya. Wang Ming langsung merinding. Dia ingin berlari, tetapi tangannya ditahan. Melihat itu, Wang Ming bersiap menggunakan jurus Dawei Tianlong untuk mengusir hantu wanita yang menempel padanya. Namun, dia menyadari tangannya juga tidak bisa digerakkan. Dari sudut matanya, dia melihat hantu wanita itu mendekat. Saat menyadari hantu wanita itu sudah melepaskannya, Wang Ming langsung berlari. Dia berlari tanpa henti sampai ke lantai 4.
Wang Ming menghela nafas lega, lalu menoleh ke belakang. Dia melihat tangan dan kaki hantu wanita itu terpisah. Teringat lidah tadi, dan hantu wanita itu yang memintanya untuk menunggu. Wang Ming menduga tubuh hantu wanita itu tersebar di tangga. Jika Wang Ming menunggu hantu wanita itu menyusun kembali tubuhnya, dia mungkin akan mati. Kemudian Wang Ming sampai di depan pintu kamar 401. Melihat pesan yang tertinggal, yang isinya agar orang-orang tidak bermain petak umpet dengan kakek itu. Maka kebalikannya adalah, bermain petak umpet dengan kakek itu. Saat Wang Ming masuk ke dalam kamar, dia melihat, tidak ada tirai seperti yang tertulis di pesan di luar. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar. Wang Ming menoleh keluar, dan melihat gadis cantik itu berjalan sambil menangis minta tolong. Melihat Wang Ming, dia langsung memeluknya. Meskipun gadis itu terasa harum dan lembut, Wang Ming lebih ingin tahu kemana perginya kakek itu. Gadis cantik itu sambil menangis berkata bahwa dia terus bermain petak umpet dengan kakek itu, dan tidak mengikuti pesan di luar pintu. Namun, perkataan ini membuat Wang Ming yakin, bahwa gadis cantik itu secara tidak sengaja melakukan hal yang benar. Tapi kenapa dia begitu ketakutan? Untuk sesaat, Wang Ming berpikir dugaannya salah. Untuk sesaat, Wang Ming mengira dugaannya salah. Petik terbalik, petik terbalik, petik terbalik. Petik terbalik, petik terbalik, petik terbalik set. Ternyata, 2,5 jam yang lalu, si gadis kampus sedang bermain petak umpet dengan kakek yang menjadi tanggung jawabnya. Tapi setelah gadis itu menemukan kakek tersebut, kakek itu memintanya untuk bermain lagi. Namun, ketika gadis itu menemukan kakek itu untuk kedua kalinya, kakek itu tiba-tiba menjadi 2 orang. Dan setiap kali gadis itu bermain, jumlah kakek bertambah 1. Sekarang, di balik tirai itu, sudah terlalu banyak kakek sampai-sampai tidak muat lagi. Sementara itu, Wang Ming sudah tiba tidak jauh dari sana. Benar saja, di balik tirai itu berdiri barisan kakek-kakek. Ngomong-ngomong, gadis kampus itu mendekati Wang Ming, dan mengatakan ingin menjadi pacarnya. Wang Ming tidak tergoda oleh kecantikannya. Dia hanya datang untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh kepala panti. Melindungi gadis itu juga harus dilakukan sesuai situasi. Namun, gadis kampus itu malah mendorong Wang Ming ke depan, dan mengatakan bahwa Wang Ming sudah menjadi pacarnya, dan harus melindunginya agar tetap hidup. Lalu dia meninggalkan Wang Ming dan lari. Wang Ming hanya bisa terdiam. Benar saja, wanita hanya akan memperlambat kecepatannya mencabut pedang. Detik berikutnya, dia langsung membuka tirai. Tiba-tiba, banyak pasang mata merah menatap Wang Ming. Dan semua kepala kuda Nil itu tertawa aneh sambil berjalan menuju Wang Ming. Mereka membuka mulut mereka lebar-lebar dan berteriak, "Ketemu kau!" Wang Ming tidak takut. Dia segera mengeluarkan tiket roh jahat, dan bergabung dengan baju zirah roh jahat. Melihat kepala kuda Nil yang menyerang, Wang Ming membuka tangannya lebar-lebar, dan langsung menekan kepala kuda Nil ke tanah. Semakin banyak kepala kuda Nil yang menyerang, Wang Ming mulai membantai mereka. Namun, kuda Nil itu terlalu banyak. Karena kecerobohan, Wang Ming tertusuk. Kuda Nil itu langsung tertawa. Tapi sedetik kemudian, Wang Ming merobek lengan yang menusuknya. Tidak ada organ dalam tubuhnya. Jadi bagaimana mungkin dia terpengaruh? Hanya saja jahitannya terlepas. Dalam kemarahannya, hanya dalam 2,5 menit, Wang Ming mengalahkan semua kuda Nil. Dan tepat menghabiskan batas waktu 3 menit tiket roh jahat. Tanpa diduga, kuda Nil yang dikalahkan Wang Ming. Luka mereka mulai sembuh satu persatu. Kemudian mereka semua berdiri kembali dan menatap tajam Wang Ming. Lalu mereka menerjang Wang Ming. Namun bedanya, kali ini karena bulan purnama di luar, kuda Nil menjadi berselisih. Beberapa ingin mengagumi bulan dan tidak ingin berkelahi lagi. Kata-kata ini menarik perhatian Wang Ming. Dia ingat bahwa kakek itu mengamuk dan menyerang. Setelah bulan darah muncul, mengingat apa yang dikatakan kepala panti sebelumnya, jangan keluar saat gelap. Artinya, bahaya tersembunyi di bawah sinar bulan ini. Kamar-kamar ini tidak memiliki tirai. Jika mereka benar-benar mendengarkan kepala panti dan bersembunyi di kamar, akibatnya jika para kakek terkena bulan darah bisa dibayangkan. Kepala panti benar-benar menjadikan mereka sebagai umpan untuk orang-orang tua ini. Setelah menyadari semuanya, Wang Ming melompat ke belakang kuda Nil. Cepat, tutup tirainya, halangi cahaya bulan. Saat berikutnya, sosok kuda Nil itu mulai menghilang. Sosok pria tua itu muncul kembali. Wang Ming tahu dugaannya benar. Setelah mendengar pria tua itu ingin bermain petak umpet, Wang Ming membujuknya seperti menenangkan anak kecil. Dia menyarankan pria tua itu untuk tidur. Besok mereka bisa bermain lagi. Wang Ming kemudian pergi ke kamar tidur. Mengambil selimut, ia menggambar sosok manusia di luar. Menemani pria tua itu menunggu waktu cooldown tiket roh jahat. Lagi pula, bulan darah belum menghilang. Terlalu berbahaya untuk berkeliaran. Namun, tiba-tiba seseorang berteriak. Gadis tercantik di sekolah terlihat ketakutan merangkak naik dari tangga. Ia memohon Wang Ming untuk menyelamatkannya. Tapi sedetik kemudian, sebuah tangan pucat meraih kepalanya dan menyeretnya menuruni tangga. Wang Ming dengan dingin mengabaikan semua itu. Itu adalah jalan yang dia pilih sendiri. Dia harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. 3 jam kemudian, waktu cooldown tiket roh jahat selesai. Wang Ming bergegas menuruni tangga. Namun, di tengah jalan ia berhenti dan mengucapkan Amitabha.